Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 303-304 Bab 303 Kepemilikan hak milik. Ngomong-ngomong, ini belum termasuk biaya pemeliharaan jalan, budidaya tanaman hijau, sanitasi dan pembersihan di area villa. Diperkirakan total 500.000 sudah cukup. Ye Yan berkata dengan nada santai. Saat villa itu atas namanya, uang itu sebenarnya tidak digunakan. Bagaimanapun, Junxian Villa adalah milik konsorsium Zhang. Meskipun Ye Yan telah membayar pembelian rumah tersebut dengan mempertimbangkan pendapatan operasional perusahaan, bagaimana mungkin Zhang Chuxue masih memintanya untuk membayar biaya manajemen? Namun, kini villa tersebut telah diberikan kepada Qin Fanglan. Ye Yan tidak akan membiarkan properti villa Junxian menghapuskan biaya tersebut. Qin Fanglan tercengang. Dia tidak menyangka ketika dia mendapatkan villa yang dia dambakan, dia akan mendapat masalah besar. Bahkan Xie Jing tidak menyangka villa Junxian yang mereka tinggali memiliki biaya yang begitu tinggi. Ye Yan, kenapa kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu? Dia sedikit marah. Bukankah ini sedang menggali lubang untuk ibunya? Ye Yan merentangkan tangannya tanpa daya. Kalau begitu, apakah menurutmu masih ada ruang bagiku untuk berbicara? Lagi pula, bukankah wajar jika kita membayar biaya properti saat membeli rumah? Xie Jing terdiam sesaat. Ini konyol, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak akan menyerahkannya, beraninya mereka mengusirku. Ye Yan merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh. Apapun yang kamu mau. Tapi villa Junxian adalah yang teratas di Dongling. Kalau kamu gagal membayar biaya properti di sini, aku kira kamu akan segera menjadi terkenal. Semua orang di Dongling akan tahu bahwa kamu, putri mertua keluarga Xie, sebenarnya tinggal di sini. Saya bahkan tidak mampu membayar biaya properti. Qin Fanglan hampir muntah darah. Jika itu masalahnya, maka dia tidak perlu berbicara tentang wajah lagi. Dia mungkin mati. Tidak. Kamu tinggal di rumah kami, dan berdasarkan jumlah orang, kamu bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Qin Fanglan tiba-tiba melompat, menunjuk ke arah Ye Yan dan berteriak. Ye Yan tidak mengganggunya, dan mengangguk dengan murah hati, tidak masalah, kamu tidak perlu bersusah payah seperti itu, hanya untuk kedua keluarga kita, aku bisa membayar untuk Xie Jing dan aku 250.000. Wajah Qin Fanglan memerah karena menahannya. Dia masih memiliki 250.000 yuan, yang juga merupakan beban besar baginya. Saat ini, Bibi Liu kebetulan keluar untuk mengantarkan buah-buahan. Mata Qin Fanglan tiba-tiba berbinar dan dia berkata, dan dia juga ada di villa ini, dan dia juga harus membayar. Ye Yan hampir marah. Kali ini, bahkan Xie Jing tidak tahan mendengarkan. Bu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bibi Liu bekerja di sini. Bagaimana mungkin ada alasan untuk membiarkan Bibi yang bekerja berbagi biaya properti? Jika tersiar kabar, itu akan membuat orang tertawa. Qin Fanglan menangis. Lalu apa yang harus saya lakukan? 250.000. Bagaimana ibumu bisa punya begitu banyak uang? Dia meraih tangan Xie Jing dan berkata dengan berlinang air mata. Xiao Jing, sedikit uang yang ibumu miliki adalah untuk hari tua dan perawatan medis. Apakah kamu benar-benar tega membiarkan ibumu menghabiskan semua buku peti matinya? Xie Jing merasa tidak nyaman karena dia, tapi dia juga malu. Saya bukan Xie Kaidong. Di bawah pengawasan wanita tua Xie, saya tidak dapat menghasilkan banyak uang setiap tahun. Tapi memintanya untuk meminta bantuan Ye Yan bahkan lebih mustahil lagi. Saat ini, Xie Chengqian di samping menghela nafas. Jika tidak, kami tidak menginginkan rumah ini. Tidak. Qin Fanglan melepaskan tangan Xie Jing, berbalik dan menatapnya dengan tatapan kanibal. Apakah kamu gila atau gila? Kamu ingin aku mengembalikan villa itu kepada pecundang itu, kecuali aku mati. Xie Chengqian menggeleng tak berdaya. Tentu saja aku tidak memintamu mengembalikannya pada Ye Yan. Yang kumaksud adalah kamu memberikan villa itu pada Xiao Jing. Dia memandang Ye Yan dengan penuh arti dan berkata, dengan cara ini,
Rumah ini adalah milik keluargamu, dan tentu saja kamu akan bertanggung jawab atas semua biayanya, bukan? Ye Yan memandang ayah mertuanya dengan heran. Tanpa diduga, dia biasanya tidak mencolok, tetapi pada saat kritis, dia tiba-tiba menebak apa yang dia maksud. Betul, Ye Yan terjebak dengan biaya properti hanya untuk memaksa Qin Fanglan melepaskannya. Xie Jing terlalu keras kepala dan marah sebelumnya. Jika dia mengajukan permintaan secara langsung, dia pasti tidak akan setuju. Oleh karena itu, Ye Yan hanya bisa mengambil jalan memutar, sehingga dia tidak bisa menolak. Mata Qin Fanglan berbinar. Sejujurnya, dia tidak akan rela memberikannya kepada putrinya. Namun dibandingkan dengan mahalnya biaya properti, hasil dari rumah ini hampir tidak bisa diterima. Xie Jing menatap Ye Yan dengan tatapan rumit. Dia juga bisa menebak pikiran Ye Yan, tapi kenyataannya ibunya memang tidak mampu memiliki villa ini. Oleh karena itu, Xie Jing hanya bisa menyetujuinya. Setelah banyak keributan, akhirnya kepemilikan villa tersebut jatuh ke tangan Xie Jing. Setelah menyelesaikan formalitas, kami dalam perjalanan pulang. Ada keheningan di dalam mobil. Tiba-tiba, Xie Jing berkata, "Apakah kamu merasa kesal jika aku melakukan ini?" Sejujurnya, kini amarahnya perlahan mereda. Dia merasa sedikit menyesal. Lagi pula, villa ini terlalu mahal dan biaya propertinya besar. Lagi pula, kecurangan Ye Yan bukanlah sesuatu yang dia saksikan dengan matanya sendiri. Berdasarkan kata-kata Qin Fanglan, apakah tidak pantas baginya untuk mendorong Ye Yan melakukan hal ini? Ye Yan tersenyum tenang. Tidak, aku mengerti maksudmu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, dia telah mengambil identitasnya saat ini. Apalagi, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Xie Jing dapat dianggap tercerahkan dengan tidak memecahkan masalah dan menyelesaikan penyelidikan. Pahami saja, jadi sampai waktumu tiba, jangan pernah berpikir untuk kembali ke kamarmu untuk tidur. Suara Xie Jing tiba-tiba berubah dingin. Senyuman di wajah Ye Yan membeku dan berubah menjadi senyuman pahit. Ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa sekarang adalah hal yang normal bagi mereka untuk hidup bersama. Keesokan harinya, klub di Hao. Chen Tianya menatap dua lingkaran hitam di bawah matanya, tergeletak di mejanya dengan lesu. Setelah Ye Yan pergi kemarin, dia begadang semalaman karena urusan di ring tinju. Saudaraku, aku baru saja akan istirahat sebentar, dan kamu datang ke sini. Ada apa? Kamu tidak akan meniduri seseorang lagi, kan? Kata Chen Tianya sambil menarik napas. Ye Yan menggeleng. Tolong jangan membuatku terdengar seperti seorang militan. Lalu wajahnya menjadi serius. Kemarin, saya dikenali oleh seseorang di Jinwan KTV. Chen Tianya tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi energi. Jelas, dia juga menyadari bahwa ini bukanlah hal yang baik. Kekuatan Ye Yan selalu disembunyikan secara rahasia, dan dia jarang berinteraksi dengan Chen Tianya. Tapi sekarang, dia terlihat di Jinwan KTV. Jika ada yang menghubungkan kejadian ini dengan kematian saudara laki-laki Han Qing dan Han Dian, Ye Yan akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Siapa itu? Saya memimpin seseorang untuk melakukannya untuknya, kata Chen Tianya. Ye Yan menggelengkan kepalanya. Tidak, orang itu adalah teman keluarga istriku dan keluargaku. Jika terjadi sesuatu sekarang, orang bodoh manapun akan mengira aku sedang membalas dendam padanya. Chen Tianya menggaruk kepalanya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, nama orang itu adalah Zhuo Jinfeng. Pertama-tama, aturlah seseorang untuk menyelidiki nada bicaranya. Ye Yan berkata, kalau begitu, mintalah seseorang untuk mengawasinya. Bab 304. Ye Yan mungkin bisa menebak bahwa Zhuo Jinfeng bertemu dengannya hanyalah suatu kebetulan. Jika ini masalahnya, maka tidak perlu terlalu khawatir. Temukan saja kesempatan untuk mengeluarkan orang ini dari Tangling di masa depan. Chen Tianya mengangguk dan pergi untuk membuat pengaturan. Setelah menangani masalah ini, Ye Yan pulang ke rumah. Perusahaan Xie,
Begitu Xie Jing masuk ke pintu, dia melihat Xie Kaidong. "Apa yang kamu lakukan kemarin?" Xie Kaidong bertanya padanya dengan nada bertanya. "Itu tidak ada hubungannya denganmu," Xie Jing menjawab dengan dingin. Saat dia berbicara, dia langsung masuk tanpa henti. Setelah bertahun-tahun, Xie Jing menjadi sangat mengenal Xie Kaidong, dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah berhenti berbicara dengan pria ini. Namun, Xie Kaidong tetap bersikeras. "Kamu benar-benar tersesat, Xie Jing. Kamu baru saja dipekerjakan kembali. Ada begitu banyak hal yang terjadi di perusahaan. Karena kamu berani untuk tidak datang selama sehari. Apakah kamu layak untuk posisi saat ini?" Xie Jing berjalan ke pintu lift dan meliriknya. "Kamu tidak lagi memiliki posisi. Jangan selalu pergi ke perusahaan ketika kamu tidak ada pekerjaan dan mempengaruhi pekerjaan orang lain." Wajah Xie Kaidong menjadi gelap, dan kemudian dia menunjukkan cibiran. "Apakah kamu yakin tidak ingin aku datang? Kalau begitu jangan menyesalinya." Xie Jing sedikit mengernyit. Berdasarkan pemahamannya tentang Xie Kaidong, pria ini pasti menguasai sesuatu agar memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. "Apa yang akan kamu lakukan?" Xie Jing bertanya. Xie Kaidong tertawa. "Bukan apa-apa, aku hanya ingin bertanya. Apakah kamu sudah siap dengan barang-barang yang dibutuhkan untuk lelang amal?" "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini." Xie Jing tidak mengerti obat apa yang dia jual di labu tersebut. Pada lelang keluarga Wen, setiap keluarga peserta harus memasang sebuah barang. Tentu saja Xie Jing tidak memiliki apapun di tangannya, tetapi kerabat keluarga Xie berbeda. Orang-orang ini telah menghasilkan banyak uang dari perusahaan sebelumnya. Seperti yang diketahui Xie Jing, masing-masing dari mereka pada dasarnya telah membeli beberapa barang berharga. Oleh karena itu, kali ini Xie Jing meminta mereka masing-masing untuk mengeluarkan barang antik dan memilih yang terbaik. Tentu saja ia juga menjelaskan bahwa ia tidak akan mendapatkannya secara gratis dan akan membayar sesuai harga pasar. Xie Jing berpikir bahwa apa yang ingin dikatakan Xie Kaidong hanyalah hal yang tidak menyakitkan. Jadi dia tidak ingin membuang waktu bersamanya lagi, jadi dia naik lift dan pergi. Xie Kaidong memperhatikan pintu lift perlahan menutup dengan seringai di wajahnya. Ruang konferensi. Xie Jing masuk, kerabat Xie telah tiba. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Xie Kaidong segera masuk. Dia mengerutkan kening, tapi dia tidak ingin pria ini menyia-nyiakan kata-katanya. "Semuanya, apakah barang lelang sudah siap?" Xie Jing tidak membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan. Semua orang di ruangan itu tersenyum. "Tentu saja aku siap. Kami pasti akan menanggapi permintaan keponakan tertua dengan serius." Aku mengeluarkan semuanya dari dasar kotak. Sekelompok orang mengatakan ini dengan percaya diri, seolah-olah mereka tidak mementingkan diri sendiri. Xie Jing mengangguk puas. "Oke. Terima kasih semuanya. Kalau begitu keluarkan barang-barang itu dan kita akan memilih satu sebagai barang lelang." Kerabat keluarga Xie mengeluarkan barang-barang dari kotak dan tas di sekitar mereka dan menaruhnya di atas meja. Xie Jing memandang mereka satu persatu, ekspresinya perlahan menjadi kurang tampan. Dia tidak mengerti barang antik, tapi dia masih memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasinya. Hampir semua barang yang dibawa keluarga Xie sekilas palsu. Bahkan ada yang berbau seperti cat berkualitas rendah, mungkin tidak dibeli dari warung pinggir jalan tersebut. Ini juga disebut barang antik. Wajah cantik Xie Jing menjadi pucat karena marah dan dia menunjuk ke benda itu. Seorang kerabat keluarga Xie yang relatif muda berkata dengan percaya diri, "Tentu saja. Ini adalah harta karun yang kami pilih dengan cermat dan coba temukan sebaik mungkin." Yang lain juga menggema, "Ya, jika bukan karena kamu yang memintanya, kami tidak akan bersedia mengeluarkannya. Bawa ini ke sini. Aku kasihan padamu." Xie Jing terdiam. Dia hampir ingin bertanya apakah kalian semua buta. Pada saat ini, matanya secara tidak sengaja melirik ke arah Xie Kaidong,
dan dia melihat sentuhan kebanggaan dan ejekan di wajahnya yang terlambat untuk mendapatkan gelang itu. Hati Xie Jing tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengamati ruang konferensi dengan dingin dan menemukan bahwa banyak orang menyatakan tekad mereka, tetapi mata mereka menatap Xie Kaidong. Jadi begitu, orang-orang ini jelas-jelas dimenangkan oleh Xie Kaidong dan dengan sengaja menolak berkontribusi. Wajah Xie Jing sedikit menggelap. Kalian semua adalah anggota keluarga Xie. Tahukah kalian betapa pentingnya lelang ini? Dengan melakukan ini, bukankah kalian membodohi kepentingan kalian sendiri? Apa yang kamu bicarakan? Banyak dari kamu di sini adalah orang yang lebih tua, dan kamu memiliki sikap seperti ini, Xie Kaidong berkata sambil mencibir. Ya, apa maksudmu? Jangan berpikir menjadi CEO akan membuatmu lebih baik, kamu tetap harus memiliki sopan santun yang mendasar. Benar, jangan bersyukur. Kerabat keluarga Xie mengubah wajah mereka dan mengkritiknya satu demi satu. Xie Kaidong melihat pemandangan di depannya dengan bangga. Xie Jing, pernahkah kamu melihatnya? Akulah yang diharapkan semua orang di keluarga Xie. Xie Jing, sebagai CEO, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Demi paman dan saudara kita semua adalah saudara. Jadi aku memberimu hartaku sendiri untuk membantumu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghargainya. Tapi kamu membalasnya. Betapa memalukannya kamu, Xie Kaidong menuduh dengan keras. Xie Jing memandang orang-orang ini dengan dingin, mengertakkan gigi dan berkata, harta, apakah menurutmu aku bodoh atau buta? Apakah kain-kain ini pantas disebut harta karun? Dia menunjuk satu persatu. Paman Qi, di mana lukisan yang kamu beli ratusan ribu beberapa tahun yang lalu? Sepupu, di mana perhiasan berlianmu? Sepupu, di mana cincin dinasti Qingmu? Akhirnya, Xie Jing memandang lelaki tua yang sedang berbicara. Paman ketiga, saya ingat Anda baru saja membeli sepotong porselen dinasti Ming beberapa hari yang lalu, bukan? Wajah kerabat keluarga Xie ini agak berubah warna. Bagaimana kamu tahu? Paman ketiga terkejut. Wajah kerabat keluarga Xie lainnya yang disebutkan namanya juga sedikit berubah. Xie Jing mencibir, kamu takut kecewa. Saya sekarang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Kamu membeli barang-barang ini dengan uang yang diambil dari rekening perusahaan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyembunyikannya dariku? Saat ini, semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka tidak menyangka Xie Jing akan memeriksa rekeningnya dengan sangat detail. Ruang konferensi menjadi sunyi untuk beberapa saat, dan tidak ada yang berani berbicara. Kecuali Xie Kaidong, dia membanting meja dan berteriak keras, Xie Jing, apa maksudmu? Beraninya kamu memata-matai kami? Ya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah ada metode kerajaan lagi? Itu terlalu lancang. Ini tidak bisa ditoleransi, sangat tidak sopan bagi kami karena kami tidak menyetujuinya. Kerabat keluarga Xie sangat ketakutan dan marah, sehingga mereka semua mulai menuduh Xie Jing. Xie Jing sebelumnya bertanggung jawab atas urusan keuangan. Namun hingga saat ini dia belum melakukan likuidasi. Bersambung.